Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, NIM 321901008 dari kelas Elektronika 4A pagi. Jadi di tugas ini saya akan menjelaskan aplikasi motor listrik, yaitu dinamo kipas angin. Berikut ini adalah contoh gambar dari dinamo kipas angin. Dinamo kipas angin memiliki beberapa bagian, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama adalah stator, yang kedua adalah rotor, yang ketiga adalah fuse, yang keempat adalah kapasitor, dan yang kelima adalah bushing. Sebelum masuk ke bagian-bagian dari dinamo kipas angin, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari dinamo kipas angin. Jadi, dinamo kipas angin adalah bagian paling terpenting atau bagian utama di dalam kipas angin, karena dinamo inilah yang berperan untuk memutar atau menggerakkan baling-baling dari kipas angin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari dinamo kipas angin. Kita langsung saja yang ke pertama. Baik, yang pertama ada stator. Berikut ini adalah contoh gambaran dari stator. Kemudian masuk ke pengertian stator. Stator adalah bagian pada dinamo kipas angin yang berfungsi sebagai stasioner dari sistem rotor. Jadi penempatan stator biasanya mengelilingi rotor. Kemudian fungsi stator adalah memberikan medan magnet untuk menggerakkan rotor. Kita masuk ke bagian kedua dari dinamo kipas angin, yaitu adalah rotor. Berikut ini adalah contoh gambaran dari rotor. Pengertian rotor. Rotor adalah bagian dari dinamo yang berputar pada sumbu rotor. Fungsi rotor. Jika rotor menerima medan magnet dari stator, maka rotor akan bergerak. Kita masuk ke bagian ketiga dari dinamo kipas angin, yaitu fuse. Berikut ini adalah contoh gambar dari fuse. Pengertian fuse. Fuse adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai pengaman dalam perangkat elektronika. Fungsi fuse. Jika stator dalam keadaan suhu panas, maka fuse akan menstabilkan suhu panas yang ada pada stator. Lanjut ke bagian keempat dalam dinamo kipas angin, yaitu adalah kapasitor. Berikut ini adalah contoh gambar dari kapasitor. Pengertian kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor yaitu berfungsi sebagai alat untuk menyimpan muatan listrik yang ada pada dinamo. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bushing. Jadi ini adalah contoh gambaran dari bushing. Untuk lebih rinciannya, yang mana bagian bushing? Bushing adalah bagian yang di tengah, yang lingkar yang paling kecil, itu adalah bushing. Pengertian bushing. Bushing adalah suatu komponen yang sangat kecil, tapi juga memiliki peran penting. Bushing memiliki bentuk seperti karet kecil. Fungsi bushing. Bushing berfungsi untuk menstabilkan pergerakan dari rotor agar tidak terjadi gesekan kepada stator. Baik, tadi saya sudah menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam dinamo kipas angin. Mulai dari stator, rotor, kemudian yang ketiga yaitu fuse, yang keempat kapasitor, dan yang terakhir adalah bushing. Sekarang di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara kita mengetahui jika dinamo mengalami kerusakan. Baik, ciri kerusakan pertama yaitu pada stator berbunyi dengung. Kenapa pada stator bisa berbunyi dengung? Karena terjadinya gesekan terhadap rotor, yang dimana fuse juga mengalami kerusakan, sehingga fuse tidak bisa menstabilkan
suhu panas yang ada pada stator, dikarenakan terjadinya gesekan yang disebabkan rotor, yang dimana gesekan tersebut mengenai dinding yang ada pada stator. Kemudian ada ciri kedua jika dinamo mengalami kerusakan, yaitu rotor tidak bergerak karena kapasitor mengalami kerusakan. Ini terjadi karena yang seperti dibilang di sini, kapasitor mengalami kerusakan. Berarti kapasitor berhenti berfungsi atau berhenti untuk berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, yang muatan listrik tersebut untuk menggerakkan rotor. Jika rotor tidak bergerak, maka kapasitor mengalami kerusakan. Tadi kita sudah mengetahui apa saja ciri-ciri yang menyebabkan dinamo rusak. Sekarang kita akan memberitahu bagaimana cara merawat dinamo kipas. Berikut ini cara-caranya. Baik, yang pertama yaitu selalu mematikan kipas angin jika tidak dipakai. Yang kedua, hindarkan air agar tidak mengenai dinamo kipas angin. Jika terkena air, bisa saja terjadi konsleting. Yang ketiga, sering membersihkan kipas angin. Dan yang keempat, perhatikan kondisi kabel kipas angin. Baik, sekarang kita masuk ke penutup atau penghujung dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari penjelasan tentang mengenai dinamo kipas angin. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kebenaran hanya miliklah Tuhan semata. Dari saya, terima kasih. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.